Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Para Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali kasih silaturahim. Ada orang bilang jauh di mata tapi tetap di hati. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini tema yang bisa menguatkan kita semuanya, baik saya ataupun para bapak-bapak semua di sini. Yang saya yakin interaksi dengan Al-Qurannya sudah tidak kurang-kurang lagi, karena semua di sini adalah para pionir-pionir yang tanpa ada Al-Quran, mungkin pergerakan-pergerakannya atau semangat-semangat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan, sosial, dan dakwahnya juga akan lesu. Tapi dengan Al-Quran ini kita alhamdulillah Allah kuatkan semangat kita. Motivasinya adalah motivasi Al-Quran dan juga tujuannya adalah tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran khususnya di surat-surat Makkiyah, Allah Subhanahu wa taala memulai kebanyakan ini ya, ayat-ayatnya dimulai dengan alasan Allah menurunkan Al-Quran. Contohnya kalau kita lihat dalam kisah surat Maryam, kemudian surat Ashabul Kahfi, kemudian surat Al-Isra, dan surat-surat Al-Anbiya dan surat yang lainnya, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, itu Allah jelaskan kenapa Allah turunkan Al-Quran ini. Saya akan mulai dari surat Al-Isra. Mudah-mudahan dari beberapa renungan dan tadabbur Al-Quran ini menjadi penguatan dan motivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Dalam surat Al-Isra Allah memulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Makna dari tasbih ini dari bahasa Arab yaitu sabbaha, yusabbihu. Dan kalimat sabbaha yusabbih ini akar katanya juga sama dengan sibahah. Sibahah itu adalah orang yang menjauh dari titiknya, atau orang yang menjauh ya, atau berenang. Kalau sibahah itu berenang itu maksudnya menjauh dari tempat dia berenangnya. Nah, makna sibahah di sini atau tasbih di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih daripada kekurangan-kekurangan. Maka tasbih di sini, kesucian di sini ingin menggambarkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu ingin menandakan tentang kemahaagungan Allah
yang mampu melakukan apa saja dengan aziznya, dengan jabarnya, dan dengan asma Allah yang lainnya mampu melakukan apa saja. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun dan sekecil apapun. Namun menariknya, setelah Allah menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa, Isra wal Mi'raj tersebut, kemudian Allah melanjutkan. Setelah bercerita Isra wal Mi'raj, Bani Israel, kemudian Allah menjelaskan tentang alasan menurunkan Al-Quran. Tadi ayatnya sudah saya bacakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk untuk memberikan jalan yang lurus. Dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh. Bahwa Allah akan menganugerahkan kepada mereka yaitu ajran kabira, pahala yang sangat besar. Itu salah satu alasan Allah turunkan Al-Quran di sini sebagai petunjuk. Yahdi, hidayah, ke jalan yang lurus. Selanjutnya, setelah tasbih tadi, kesucian Allah, kemudian Allah menganugerahkan Al-Quran ini kepada kita, yang mana Al-Quran juga kitab yang suci. Kemudian di akhir surat Al-Isra itu, Allah nyuruh kepada kita, wa qulil hamd. Ini adalah surat yang sering kita baca, wa qulil hamdulilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qulil hamd. Katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi luar biasanya surat Al-Isra ini dimulai dengan kalimat tasbih dan diakhiri dengan perintah agar kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, setelah Allah menunjukkan kesuciannya, kemudian Allah menunjukkan kebesarannya sehingga makhluknya harus memujinya lantaran Allah menurunkan Al-Quran. Maka di awal surat Al-Kahfi, setelah Al-Isra, barulah kita melafazkan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab, yaitu dimaksud Alkitab adalah Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Di mana Al-Quran ini juga sama tadi, bagaimana dalam surat Al-Isra tadi, bahwa dia sebagai petunjuk dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga azab bagi orang-orang yang mengingkarinya. Namun menariknya di sini Allah memulainya dengan kalimat perintah untuk kita agar bertahmid. Alhamdulillah. Memuji karena Allah turunkan anugerah yang besar yaitu berupa Al-Quran. Nah, kalau kita tadabburi isi dari Al-Isra dan juga surat Al-Kahfi, di sini ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Ada kejadian di mana Allah ingin menunjukkan kekuasaannya yang tidak bisa dikalahkan oleh hambanya. Yang tidak bisa dikalahkan oleh musuhnya, oleh manusia. Coba kalau kita lihat di surat Al-Kahfi, di situ Allah ingin menunjukkan tentang lemahnya makar-makar raja yang menghegemoni saat itu, yang siapapun yang menentang raja tersebut maka akan dibunuh. Maka keluarlah 7 orang atau 8 orang atau 9 orang dari pemuda yang menyelamatkan imannya. Kita lihat Allah ingin menunjukkan bahwa dengan pertolongan Allah mereka bisa selamat
hanya dengan berlindung di sebuah gua yang kecil. Mereka bisa selamat karena mereka tertidur. Jadi setelah mereka terbangun, kita lihat raja dan prajurit-prajuritnya yang saat itu memaksakan kepada rakyatnya agar memilih agama raja tersebut, itu sudah nggak ada. Dan apa yang dulu dipaksakan oleh rajanya juga hilang. Kondisi sudah berubah. Manusia saat itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berbalik selama 300 tahun. Maka Allah ingin menunjukkan bahwa sehebat dan sekuat apapun manusia yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang sudah mengakar kekuasaannya, ternyata dengan mudah Allah luluh lantakan dan Allah hilangkan dan hapus di atas muka bumi ini. Tanpa usaha yang besar. Hanya Allah tidurkan beberapa pemuda tadi, kemudian Allah tidurkan dan selamatkan dalam gua yang kecil. Kemudian, Bapak rahimakumullah, dengan tasbih dan tahmid yang Allah perintahkan kepada kita karena turunnya Al-Quran, juga ingin menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai rahmat. Tadi saya lupa, dalam surat Al-Isra juga Allah menjelaskan bahwa Quran ini juga sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar, dan juga sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun kita, pintarnya seperti apa, kuatnya seperti apa, tapi kalau tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, maka tidak akan mungkin Allah berpihak kepada kita. Kalau kita belajar dari Al-Kahfi tadi, pemuda Kahfi itu kenapa menang? Pemuda Kahfi itu kenapa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena salah satunya adalah karena Allah memberikan rahmat kepada mereka. Nanti kita lihat dalam surat Al-Kahfi itu, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika para pemuda Kahfi itu diselamatkan oleh Allah dan diperintahkan untuk masuk ke dalam gua, atina min ladunka rahmah. Yang diminta adalah rahmat. Yang diminta pertama kali adalah rahmat. Sekali lagi, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau pasukan banyak, kuat, persenjataan kuat, teknologi mantap, ilmu pengetahuan tinggi, tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya boleh dikatakan zong, sia-sia. Kekuasaan apapun yang mungkin kita melihat, ini kekuasaan sangat kuat, sangat mengakar tadi, tapi kalau tidak dapat rahmat dari Allah, maka Allah juga dengan mudah, dengan gampang akan menghapus kekuasaan mereka. Jadi contohnya seperti Namrud, seperti Fir'aun, dan seperti kisah-kisah orang tiran yang ada dalam Al-Quran juga dengan mudah Allah menyiapkan. Tapi orang-orang yang Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang, merekalah yang langgeng, yang mana kebaikannya akan mengakar di muka bumi ini. Untuk itu, dari mana kita mendapatkan rahmat? Bapak Ibu rahimakumullah. Dari mana kita memperoleh rahmat? Yaitu dari Al-Quran. Tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Rahmat.
kita mendapatkan sumber rahmat itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dari Al-Quran itu sendiri. Kalau dalam surat Al-Fusilat, Allah tanzilum minar rahmanir rahim. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini yaitu dari yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau dalam surat Al-Rahman, Allah berfirman, Ar-Rahman, yaitu sebuah nama Allah yang maha pengasih. Allamal Quran, karena Allah maha pengasih ini, maka Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Karena memang Al-Quran adalah sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah menguatkan rahmat itu pada diri pembacanya, pada orang-orang yang membacanya, maka dengan sendirinya Allah akan menguatkan mereka. Bapak-bapak rahimakumullah, maka dalam surat selanjutnya, surat Maryam, setelah Al-Kahfi, Allah menguatkan kita lagi dalam surat Maryam. Kafaya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kita lihat di situ juga Allah kuatkan lagi zikru rahmati rabbika, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai rahmat dari Tuhan. Bahwa Al-Quran sebagai rahmat. Yang lagi Allah kuatkan lagi, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikr yaitu pelajaran sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada surat berikutnya, yaitu surat Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kalian. Kecuali Al-Quran ini diturunkan untuk sebagai peringatan, pelajaran bagi mereka yang hatinya itu ada ketakutan, ada kekhusyuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan bukti rahmatnya Allah kepada hambanya. Dan Al-Quran sebagai sumber rahmat. Kalau kita selesai membaca Al-Quran, kita akan membaca Allahumma arhamna bil Quran. Jadi dari banyaknya ayat yang kita baca, kita coba tadabburi ayat yang kita baca. Kita coba pelajari tafsir yang kita baca. Tujuannya tidak lain adalah kita meminta rahmat dari Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma nasina wa alimna minhum al-jahil. Tidak lain, kita membaca itu ada tujuannya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menyadari bahwa sumber dari Al-Quran ini sebagai rahmat, maka Allah jadikan Al-Quran ini sebagai sumber juga kemuliaan kita. Maka setelah surat Toha, nanti ada surat Al-Anbiya, nanti di paling bawah ayat ke-10 atau ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa inna anzalna 'alaikal kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini fihi dzikrukum, di mana Al-Quran ini sebagai sebab-sebab kemuliaan kalian. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak mencari sumber-sumber rahmat dari yang lain. Kita tidak mencari sumber-sumber kemuliaan dari yang lain.
kita tidak mencari sumber-sumber kejayaan dari yang lain. Sebenarnya itu ada pada Al-Quran. Namun Allah bertanya kepada kita, kalla innaha tazkirah. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi kita. Faman sya'a dzakara. Bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Kan tetapi terkadang kita ini mengkerdilkan fungsi Al-Quran itu bukan sebagai sumber-sumber rahmat, bukan sebagai sumber kemuliaan kita. Sangat disayangkan kalau Al-Quran ini hanya sebagai hiasan lidah kita, hanya sebagai prestasi yang dibanggakan saja, hanya sebatas jualan-jualan untuk menarik ya, boleh jadi untuk menarik siswa atau menarik ketenaran dan seterusnya. Padahal tujuan dari Allah turunkan Al-Quran ini tadi itu, Allah turunkan rahmat, Allah berikan kejayaan kepada kita. Tidak lain adalah untuk itu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Bahwa kami adalah kaum yang Allah kuatkan, Allah muliakan karena Islam ini. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa inna hadzal kitab, inna hadzal Qur'an yarfa'u qaumun wa yadha'u bihi akharun. Al-Quran ini akan mengangkat derajat kaum dan juga akan menghinakan kaum yang lain. Jadi clue-nya atau kata kuncinya adalah kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai rahmat, kasih sayang. Tadi sudah saya buka, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi dengan rahmat dari Allah, yang sumber rahmat itu dari Al-Quran, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kita remehkan, bisa jadi itu menjadi sumber kemenangan dan kejayaan. Mari kita lihat bagaimana sumber kejayaan ketika Allah pertemukan antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin dengan jumlah yang tidak imbang, namun di situ ada rahmat Allah, yaitu berupa rasa kantuk. Dengan rasa kantuk itu, kemudian Allah bisa memberikan kekuatan, merecharge kekuatan kaum muslimin dan menguatkan dan memenangkan kaum muslimin saat perang Badar. Tadi Al-Kahfi juga dengan rahmat Allah, yaitu dengan tidur, Allah bisa memenangkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar fungsi Al-Quran ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Kalau dalam surat Al-Jum'ah, itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diturunkannya Rasul kepada kita itu adalah dengan cara membacakan Al-Quran. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi Bapak rahimakumullah, di akhir ayat itu akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Banyak sekali orang-orang yang belum merasakan keindahan dan rahmat yang ada dalam Al-Quran. Masih banyak. Kalau kita di Lampung Timur, misalkan Lampung Timur di kita dulu lah ya, dari kita dulu ini, selama ini kita menjadikan Al-Quran ini sebagai beban atau sebagai rahmat. Selama ini kita mengambil motivasi
motivasi dalam kehidupan kita ini dari mana? Dari Al-Quran atau dari yang lain? Nah, kita sendiri apakah saat membaca Al-Quran itu betul-betul merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau garing atau kering saja? Itu pada diri kita. Nah, pada yang lain, apakah perasaannya sama pada Al-Quran? Yaitu menjadikan Al-Quran mahjuro, itu suatu yang ditinggalkan, yang diasingkan. Maka tadi dalam surat Al-Jum'ah, Allah ingin mengingatkan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Masih banyak orang yang belum tersentuh dengan Al-Quran. Nah, kalau masih banyak orang yang belum tersentuh dengan Al-Quran, belum mengerti bahwa Al-Quran itu sebagai sumber rahmat, bahwa Al-Quran itu sebagai sumber kejayaan, bahwa dengan Al-Quran itu bahwa dengan Al-Quran itu kita akan menjadi petunjuk, diberikan petunjuk. Kalau belum mengerti seperti itu, maka sepertinya kita juga masih jauh untuk mendapatkan atau layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam semua pergerakan kita, dalam aktivitas dakwah kita, Al-Quran itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh kita kesampingkan. Bagi seorang dai, Al-Quran ini sebagai asupan. Bagi seorang dai, Al-Quran sebagai panduan. Di mana dia menyadari bahwa Al-Quran itu mempunyai hak. Hak Al-Quran bagi seorang dai adalah dia sebagai sumber akidahnya, sumber keyakinannya. Karena kita tidak akan sempurna iman dan akidah kita kalau tidak menjadikan Al-Quran seperti fungsinya. Kemudian kita jadikan cara berpikir kita yang kedua adalah cara berpikir yang Qur'ani. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita masih terpengaruh dengan pola pikir yang hedonis, pola pikir yang materialis, pola pikir yang manusiawi, yang yang uh, yang keduniawian gitu ya. Maka sangat jauh sekali berarti kita interaksinya dengan Al-Quran selama ini. Bahkan kita menginginkan bahwa seorang Muslim dia harus mempunyai cara berpikir yang Qur'ani. Artinya bahwa Al-Quran ini selain dia baca, tapi dia juga menjadikan sebagai kompas kehidupannya. Maka dia kosongkan akal pikirannya, kemudian dia hanya fokus mencari hidayah dari Al-Quran itu sendiri. Saat kita baca Al-Quran, Bapak rahimahumullah, adakah keingintahuan dari kita bahwa ada pesan-pesan Allah yang ingin disampaikan kepada kita? Terkadang, Bapak-Bapak rahimakumullah, kita ini masih sering menentang dan ngeyel dengan apa yang disampaikan Allah kepada kita. Nah, kalau masih ngeyel dan masih nggak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, ini berarti parah itu cara berpikir. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi biasanya kita ini tidak nyadar bahwa Al-Quran itu untuk kita. Pesan-pesan Al-Quran itu untuk kita. Kadang kita tidak nyadar. Hal yang sederhana misalkan, ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat orang-orang yang beriman ini, pernahkah kita saat membaca tersebut, bahwa Allah sedang ngajak komunikasi kepada diri kita? Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa kalimat wahai itu adalah ditunjukkan kepada diri kita. Kita tahu artinya, tapi terkadang kita nggak merasa bahwa Allah sedang berbicara kepada kita nih.
Karena memang kalimat ya ayyuhalladzina amanu setelah itu adalah biasanya perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Jadi yang pertama tadi akidah, meyakini bahwa fungsi Al-Quran itu seperti itu. Yang kedua adalah cara berpikir kita, harus cara berpikir Al-Quran, mengosongkan segala eh, cara berpikir kita yang tadi materialis, hedonis, harus kita rubah dengan cara berpikir Qurani. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain kita membahas atau Bapak Ibu bisa mencari bagaimana kita harus mempunyai pandangan hidup yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian pada sisi syariah, di syariah juga kita tidak boleh lepas daripada Al-Quran. Dan pada sisi pengetahuan juga kita tidak boleh lepas daripada Al-Quran. Sisi sejarah tidak boleh lepas dari Al-Quran. Saya mungkin di sini ada Bapak Ibu guru ya, ada Bapak Ibu guru yang ketika belajar sejarah atau belajar ilmu pengetahuan itu biasanya menemukan teori Darwin masih diajarkan. Hal-hal seperti ini kita harus bantah bahwa ini teori yang tidak mendasar. Maka kita katakan bahwa kalau kita sebagai seorang Muslim, maka rujukan kita adalah Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Karena teori Darwin itu sebenarnya ingin memisahkan antara Allah dengan kita, antara ciptaan makhluknya dengan sang penciptanya. Seakan-akan manusia itu tidak diciptakan oleh sang pencipta, tapi ada dengan sendirinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, setelah tadi pola pikir kita seperti itu, kemudian kita harus bersyariat juga melalui syariat Al-Quran. Kita juga punya namanya kewajiban kita. Kewajiban kita diantaranya adalah terhadap Al-Quran ini untuk menyampaikan. Bahwa Al-Quran ini diturunkan liyakuna lil alamina nadhira. Allah turunkan untuk peringatan bagi seluruh alam. Kemudian kita juga disuruh mengamalkan. Terus mengamalkan pada diri kita, mengamalkan pada lingkungan kita, pada keluarga kita, disuruh mengamalkan pada lingkup yang lebih besar lagi, yaitu pada tatanan sosial masyarakat dan bernegara. Kira-kira itu, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah hampir 45 menit materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sangat sederhana ini menjadi materi sharing bagi kita. Pada intinya, Al-Quran ini ingin menguatkan kita, ingin mengembalikan memori kita bahwa tujuan diturunkan Al-Quran itu adalah sebagai rahmat dari Allah. Dan kita tidak akan bisa apa-apa kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itu dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Kahfi, itu pelajarannya seperti itu. Dan dalam surat Toha, Allah jelaskan tadi bahwa Al-Quran ini tidak untuk menyusahkan kita, justru untuk memudahkan hidup kita, sehingga dalam surat selanjutnya Al-Anbiya telah jelaskan di situ ada fihi dzikrukum afala taqilun. Al-Quran ini sebagai sumber kejayaan kita. Namun Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Banyak sekali orang yang belum merasakan Al-Quran ini seperti fungsinya. Kalau kita belum bisa merasakan fungsinya, apalagi orang lain. Maka semakin banyak orang yang tersentuh dengan Al-Quran, dapatkan energi, kekuatan dari Al-Quran, insya Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah itu amat sangat dekat untuk kita. Namun kalau kita masih jauh dari Al-Quran, sebagaimana yang diadukan oleh Allah oleh Rasulullah kepada Allah, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, diasingkan Al-Quran, diketepikan Al-Quran, dilupakan Al-Quran, maka kita juga sangat jauh. Maka untuk itu kita sebagai seorang Muslim harus meyakini Al-Quran sepenuh hati sebagaimana fungsinya tadi. Kemudian setelah itu pola pikir kita juga harus pola pikir Qur'ani. Cara hidup kita harus cara hidup Qur'ani. Kemudian kita harus
kita harus menyampaikan, karena memang tujuan dari Al-Quran ini adalah yakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan bagi seluruh umat. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya, dan juga mudah-mudahan saya mohon nasihatnya dari para bapak-bapak semuanya. Soalnya semuanya adalah para guru, yang saya juga memohon untuk minta didoakan, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam dan keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain waktu bisa silaturahim secara langsung, bertemu secara langsung. Itu saja kita sampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.